Halo guys, balik lagi nih sama aku. Nah, kita mau bahas ya masih tentang skema Ponzi sih. Sebenarnya yang lebih ke kenapa sih kalau temen-temen atau enggak ada korban nih yang ketipu sama Ponzi, kok bisa ketipu lagi gitu. Bisa dilihat dari dua sisi sih kalau menurutku ya. Jadi pertama dari si penipunya ini, kenapa sih dia bisa nipu lagi gitu? Apakah saking pintarnya dia atau dia tuh sekuat itu, dia punya teman-teman yang nge-backing gitu, atau entahlah ya, nanti kita bahas. Terus juga apakah sisi dari si korbannya yang mungkin halusnya kurang mau belajar, atau sebenarnya dia udah belajar dari pengalaman yang lalu tapi justru ya nggak tahu, ketipu aja, ini motifnya baru gitu mungkin kan, atau justru memang si korbannya tuh nggak terlalu concern sama resikonya dia, jadi ya udahlah nggak apa-apa, mau rugi juga yang penting aku mau bantu orang. Mungkin bisa jadi terlalu positive thinking, entah juga gitu ya. Tapi kalau kita bahas lebih dalam, mungkin bisa lebih kelihatan kali ya. Dan kalian juga kalau mau sharing juga boleh di bawah. Kita budayakan komunikasi yang sopan dan juga produktif ya. Ya tentunya konstruktif kayak gitu. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, lanjut bahas tentang kok bisa gitu penipunya nipu lagi gitu ya. Sebenarnya emang dari dua sisi sih kalau menurutku. Jadi dari sisi si penipunya pandai, dan dari sisi si korbannya juga memang lagi lengah gitu sih. Jadi pertama kalau kita lihat dari sisi penipu, kalau kita nggak mau ketipu, kita harus coba sebisa mungkin berpikir sebagai penipu, tapi jangan jadi penipu cuman alur pikirannya gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya si A, jangan bilang kita lah ya, si A mau jadi penipu, pasti dia bakal mikir targetnya mana nih yang gampang ditipu pasti kan. Nah terus pertama yang paling gampang ditipu itu adalah orang-orang yang bakal mereka deketin kan. Nah, dan yang paling gampang percaya dulu sama mereka adalah teman-teman mereka kayak gitu. Nah teman-teman mereka yang gampang percaya banget, yang memang punya keinginan yang sama gitu kan. Jadi misalnya dia mau nawarin investasi, contohnya kedok Ponzi-nya adalah investasi. Oh, ada teman-teman yang misalnya udah punya uang gitu ya, misalnya udah punya kerjaan tetap atau bisnis yang oke gitu, pokoknya udah berpenghasilan, pasti dia kejar utamain dong. Terus yang kemudian dia lihat tuh yang emang mau investasi juga gitu, mau dia nggak punya uang, dia deketin dong gimana caranya dia mau spend. Nah udah kayak gitu dia deketin dua-duanya lah ya. Nah terus dia nanti mulai ngajakin nih invest proyek pertama gitu kan. Proyek pertama dia berhasilin dulu loh, dong pasti. Terus kayak kelihatan banget profesionalnya kayak gitu. Nah terus dia tanya juga gitu apa yang kurang-kurangnya gitu. Dia kedepannya pengen gimana gitu. Pokoknya kayak di serve banget ya, dilayanin. Seakan-akan jangan sampai trustnya hilang dulu, karena uangnya itu nanti dia bakal puter buat si penipu yang lain juga, buat korban yang lain juga. Jadi mungkin korban yang pertama nanti dia bakal deposit, terus ada korban yang kedua juga deposit. Nah nanti yang paling pertama tuh bakal dapat keuntungan dari depositnya korban kedua kan, kayak gitu aja terus-terusan. Nah udah, itu case yang pertama. Itu case orang yang belum pernah ketipu Ponzi, gampang lah ya, dia udah belum pernah punya pengalaman, ya udah dia nggak punya nggak punya pengalaman buruk lah, ya udah ikutan aja. Nah itu untuk yang pertama. Nah terus kalau misalnya dia yang udah pernah punya pengalaman, nah si penipu itu tuh bakal mikir, oh iya udah pernah ketipu ya kemarin, emang gimana kemarin ketipunya. Nah terus dia ulik-ulik. Nah kalau bisa jangan terlalu polos nyeritain semuanya ya. Nah udah kayak gitu, nanti dia cari, oh enggak kok kalau di kita nggak akan kayak gitu. Terus dia banding-bandingin, terus dia tunjukin deh mana yang, ya udah pokoknya gimana pun caranya biar percaya gitu. Ke tahap percayanya itu sih sebenarnya modalnya dia. Soalnya kan kalau si korban udah percaya, dia mau ngasihin berapapun gitu. Setidaknya invest sekali dulu, udah kerasa untung, dia balikin dari duit investor yang selanjutnya, korban-korban selanjutnya itu, ya udah tinggal nunggu muter aja gitu. Kayak gitu sih sebenarnya dia di awal kayak gitu. Nah kalau dari sisi korban, kok bisa ketipu lagi? Nah bisa jadi yang pertama, si korban ini
punya perasaan trauma, udah pernah ketipu dan dia mungkin agak hati-hati dan dia pengen ngeganti kerugian yang dulu. Pertama motivasinya bisa jadi itu, terus ini orang yang berbeda, kemungkinan nggak akan kejadian yang sama dong, dan setiap orang bisa berubah. Tapi ya maksudnya, dan ternyata setiap orang bisa berubah, yang kita asal yang lihat baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Jadi tolong hati-hati lah ya. Nah terus udah gitu, pertama dia udah tahu ini ngeliatnya beda, ini bisnisnya beda loh, skemanya beda loh. Jadi itu yang bikin buram. Padahal yang paling penting, mau gimana pun bisnisnya, gimana pun skemanya, mau siapapun orangnya, kita harus terjun langsung. Jadi kita tahu misalnya kita invest itu di bidang apa, muternya gimana caranya, marketnya kayak gimana. Bisa jadi kok sepi-sepi gini, tapi kok keuntungan ngalir ke kita. Terus dia bilang, ya sepi aja ngalir, apalagi nanti rame bisa lebih gede lagi. Nah itu ya gombal lah ya, jangan mau percaya gitu. Pokoknya tetap terjun, jangan seminggu 2 minggu lah, misalnya berbulan-bulan berapa kali, terus alamin pahitnya dulu. Nggak ada lah, saya risiko keuntungan yang gede dan dalam waktu singkat itu pasti risikonya gede kayak gitu. Dan jangankan aku bilang, ya udah pernah aku ceritain juga sih, jangankan keuntungan besar dan waktu singkat gitu, keuntungan besar aja udah harus curiga kayak gitu sih dari aku. Jadi lebih hati-hati lagi kalau misalnya ketemu sama orang yang nawarin investasi. Mungkin jangan terlalu close juga, karena nanti dia bakal tahu gitu kita tuh bakal nolak dia, dan dia bakal berusaha lebih keras. Tapi open aja, tapi kita kalau bisa gali sedalam mungkin, terjun baik-baik gitu kan. Orang juga bisa tobat sih pastinya ya, dengan izin yang di atas gitu kan. Tapi kitanya juga harus bisa ngefilter, dengerin dulu aja kalau ada yang nawarin, tapi jangan sampai ke hipnotis. Tetap tanya orang-orang sekitar sih kalau bisa ya, karena kadang orang sekitar juga punya kayak indikator, punya sense gitu. Kayaknya enggak deh, maksudnya dia bisa ngasih sudut pandang lain kayak gitu sih dari aku. Kalau kalian punya saran bermanfaat, bahan-bahan diskusi yang membangun, boleh banget ditulis di komen di bawah ya. Semoga kita terhindar dari penipuan dan senantiasa diberkahi rezekinya dan hidupnya. Amin. Terima kasih guys.